Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu lagi dengan saya Theophilus Pongbane. Seperti video-video sebelumnya, hari ini saya akan menjelaskan tentang dunia kelistrikan. Tapi kali ini lebih berbeda dari sebelumnya, lebih spesial, yaitu saya akan menjelaskan tentang perancangan instalasi. Seperti apa materinya akan saya bawakan. Penasaran dengan materinya? Ikuti terus video ini sampai selesai dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk mendukung video ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam inti pembahasan. Tetapi sebelumnya itu, kembali lagi saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Theophilus Pongbane dari Politeknik Industri Logam Morowali, program studi Teknik Listrik dan Instalasi dengan nomor induk mahasiswa 2019-32011 dengan mata kuliah Perancangan Instalasi. Hari ini saya akan memaparkan tentang perancangan mata kuliah Perancangan Instalasi, yang mana saya akan mereview kembali tentang materi-materi yang sebelumnya telah didapatkan dari perkuliahan jarak jauh tentang perancangan instalasi itu sendiri, yang mana saya mengambil dari modul handout timer pada halaman terakhir. Di situ ada tugas mandiri, di situ tentang membahas tentang perancangan instalasi dengan judul yang saya ambil yaitu tentang rangkaian pengendali motor listrik 3 fasa menggunakan 1 MC dan 2 tombol on dan 2 tombol on dan 2 tombol off. Jadi di sini ada kata kuncinya, di situ ada komponen yaitu 1 magnetic kontaktor dan 2 buah tombol stop. Di sini ada 2 buah tombol stop dan ada 2 buah tombol on, serta ada alat utama pastinya yaitu motor listrik itu sendiri. Membahas tentang motor listrik itu adalah alat yang sangat mempermudah segala bentuk pekerjaan. Kita tahu sekarang motor listrik itu sangat banyak digunakan, baik untuk skala rumahan maupun skala besar, contohnya seperti di industri. Karena alat ini sangat mempermudah tugas, mengefisienkan pekerjaan dari sang operator alat tersebut. Tapi tidak sampai di situ. Di sini di materi ini kita akan membahas tentang lebih lagi, yaitu kita akan bagaimana si alat tersebut kita lebihkan lagi, memodifikasi alat tersebut, mendesain alat tersebut agar alat tersebut lebih lagi dipermudah, lebih lagi mempermudah kita, yaitu dengan cara kita modifikasi perancangan instalasinya. Seperti judulnya, yaitu rangkaian pengendali motor listrik 3 fasa menggunakan 1 MC dan 2 buah tombol on off. Otomatis kalau ada kata 2 buah tombol on off, di sini kita akan mengontrol motor listrik dari 2 tempat. Oke, kita next. Ya, di sini ilustrasi. Sebelum jauh membahas agar kita tidak berangan-angan, saya akan memperlihatkan ilustrasi sistem kerja sederhana cara mengontrol motor listrik dari 2 tempat. Oke, sederhananya seperti begini. Oke, kalau teman-teman bisa perhatikan di sini ada sebuah panel kontrol. Ada sebuah panel kontrol dan di sini ada sebuah motor listrik. Dan sisi satunya ada sebuah panel kecil. Sebuah panel kecil. Jadi motor listrik ini bisa dikendalikan dari panel yang pertama dan bisa juga dikendalikan dari panel yang kedua. Rangkaian seperti ini sering sekali kita temukan di pabrik-pabrik karena fungsinya itu seperti yang saya jelaskan tadi di awal, yaitu untuk mempermudah dan mengefisienkan tugas si operator alat tersebut dalam menjalankan dan menghentikan motor listrik dari tempat-tempat yang diinginkan, dari tempat-tempat tertentu. Misalkan di sini saya ambil konsep sederhananya. Di sini misalkan ada seorang operator. Dia berada di posisi panel pertama. Dia ingin menyalakan motor listrik pada panel pertama. Dia menekan tombol on di panel yang pertama. Setelah itu, tidak lama berapa kemudian, dalam selang waktu, dia berada di dekat dengan panel yang kedua. Si motor listrik ini akan diberhentikan sistem kerjanya. Tapi si operator tersebut berada di dekat panel yang kedua. Contohnya seperti begini. Si operator tersebut ingin menghentikan konveyor yang sedang bergerak. Dalam waktu yang sangat cepat dia ingin menghentikan konveyor tersebut. Tapi di sini dia tidak bisa untuk menggapai panel yang pertama. Di sini bisa saja dengan mematikan di panel yang kedua. Jadi si
operator tersebut tidak perlu lagi pergi ke panel yang pertama. Jadi dia bisa mengontrol dengan mematikan di panel yang kedua. Begitu juga sebaliknya. Pada panel yang kedua, si operator tersebut bisa menyalakan di panel yang kedua dan bisa pula mematikan di panel yang pertama. Dan bisa juga menyalakan dan mematikan di panel yang kedua, dan bisa juga menyalakan dan mematikan di panel yang pertama. Jadi prinsip kerjanya sederhana, yaitu kedua panel tersebut bisa digunakan dalam waktu di tempat manapun dalam waktu bersamaan. Jadi bisa menghidupkan motor listrik. Jadi ini konsep ini yaitu sangat mempermudah dari tugas si operator tersebut. Oke, itulah tadi gambaran singkat, gambaran sederhana cara kerja dari alat tersebut. Jadi kita bisa menyalakan dan mematikan di dua tempat manapun secara bergantian, secara acak seperti itu. Jadi rangkaian ini sangat-sangat rekomendasi sekali untuk dunia industri, dan memang pada saat ini dunia industri sudah banyak menggunakan rangkaian tersebut ini, menerapkan rangkaian tersebut ini. Lanjut ke wiring diagramnya. Iya, untuk wiring diagramnya seperti apa? Kata kuncinya yaitu ada di 2 buah tombol on dan 2 buah tombol off. Kalau pada umumnya rangkaian yang memiliki 1 tombol off, 1 tombol on itu rangkaiannya itu diatur secara diserikan seperti ini. Diserikan, onnya diserikan dengan off-nya. Tapi kali ini berbeda. Tetapi sebelum saya jelaskan masuk itu, saya akan memperkenalkan dulu komponen-komponen di dalamnya. Yang pertama itu ada yang namanya arus RSTN, yaitu arus 3 pasa. Di situ masuk pertama ada yang namanya MCB 1 pasa. Di sini ada MCB 1 pasa, di sini MCB 3 pasa, ada 2 buah tombol off, ada 2 buah tombol on, dan ada 1 MC. Ini satu paket ya, MC atau kontaktor magnetik atau magnetic kontaktor, dan di sini ada A1 A2, dan di sini ada motor listrik 3 fase. Oke, lanjut tadi penjelasannya, yaitu kalau untuk on off 1 tadi di situ dia diserikan. Kalau cuma 1 on-nya 1 off-nya dia diserikan. Tapi di sini ada 2 buah tombol off dan 2 buah tombol on. Di sini caranya yaitu kita rangkai yaitu dengan cara menyerikan kedua tombol off, setelah itu diparalelkan dengan 2 buah tombol on. Iya. Di sini lebih detailnya, di sini saya akan jelaskan ilustrasinya di gambar ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan prinsip simpelnya dari rangkaian tersebut ini. Cara kerja dari rangkaian tersebut ini seperti begini. Ketika arus sudah mengalir sampai di sini, jadi ini yang bergaris berwarna merah adalah arus yang sudah mengalir. Ketika arus sudah mengalir sampai di komponen-komponen ini, otomatis kita bisa menyalakan sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya, kita mau menyalakan di panel yang pertama, kita bisa menyalakan di panel yang pertama. Contohnya seperti ini. Kita akan menyalakan di panel yang pertama di on 1. Ketika on 1 dinyalakan, otomatis arus akan mengalir kemudian men-trigger. Seperti yang saya sudah bilang tadi, yaitu bahwa kontaktor magnetik itu akan terhubung ketika A1 dan A2 itu tertrigger. Ketika A1 dan 2 tertrigger. Ketika A1 dan 2 tertrigger, otomatis semua kontak-kontak yang NO akan menjadi NC. Seperti ini. Ketika sudah tertrigger, otomatis dia akan menjadi NC di sini. Dia akan menjadi NC, kontak 5, 6 akan menjadi NC, dan kemudian motor tersebut dapat beroperasi, bergerak seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu. Dan kita tahu juga konsep dari push button itu sendiri, ketika kita tekan otomatis dia akan kembali ke posisi semula. Ketika kita tekan dia akan kembali ke posisi semula seperti ini. Kita tekan otomatis dia akan putus. Apakah motor listrik tersebut akan berhenti? Tidak. Motor tersebut tetap menjalankan, tetap beroperasi, tetap berputar. Ya, kenapa bisa tetap berputar? Karena seperti yang saya bilang tadi, di sini dia masih mendapat supply dari kontaktor 13-14.
Jadi tadi itu 13 14 itu sudah menjadi NC seperti itu. Dan pertanyaannya lagi, bisakah kita mematikan di tombol di panel yang kedua? Seperti yang saya jelaskan tadi pada ilustrasinya, bahwa kita bisa mematikan di tombol off yang kedua. Contoh, kita matikan di tombol off yang kedua di sini. Tak, ketika kita putuskan di sini, otomatis di sini arus yang ada di kontak 13 14 itu terputus. Arus terputus di sini sudah tidak tertrigger. Ketika sudah tidak tertrigger, otomatis kontaktor 1 2 3 4 5 6 itu terputus juga, otomatis terputus. Dan ketika dia terputus, motor berhenti beroperasi. Ketika motor berhenti operasi, ya otomatis mesin-mesin penggeraknya itu sudah yang digerakkan itu akan berhenti. Misalnya konveyor, ketika diberhentikan dengan itu otomatis konveyornya akan berhenti. Jadi tapi seperti yang saya bilang tadi, off 2 itu akan kembali seperti semula. Ketika kita prinsip bos button itu ketika ditekan itu akan kembali seperti semula, seperti itu. Jadi ketika kita tekan di off 2 itu akan kembali seperti semula, seperti pada awalnya. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Bagaimana dengan bisakah kita menyalakan di panel yang kedua? Pertanyaannya, bisa kita menyalakan di panel yang kedua? Oh, tentu bisa. Di sini ketika kita mengklik di panel yang kedua, di sini ketika kita klik di panel yang kedua, tombol on di panel yang kedua, otomatis arus akan mengalir. Di sini arus akan mengalir, otomatis dia akan men-trigger. Di sini dia akan kayak seperti memicu A1 A2. Dia akan men-trigger A1 A2, kemudian seperti yang saya bilang tadi, ketika ini A1 A2 itu tertrigger, otomatis kontak-kontak semuanya itu akan menjadi NC. Di sini akan menjadi NC, di sini juga akan menjadi NC, di sini juga akan menjadi NC, dan di sini juga akan menjadi NC. Dan seperti yang tadi, prinsip kerja push button, ingat push button ketika ditekan dia akan kembali posisi semula, otomatis dia akan memutus. Dia akan memutus di sini, tak, dia akan memutus, tak. Oke, dia akan memutus di sini, tapi tidak menghentikan pergerakan motor listrik tersebut. Karena kenapa? Karena kontaktor magnetik 13 14 masih men-trigger A1 dan A2, kecuali kita menekan tombol off 1 atau off 2. Coba kita tekan tombol off 1 dan off 2. Di sini kita akan memutuskan. Contoh, kita tinggal di panel yang kedua, kita mematikan lagi di panel yang pertama. Ketika kita matikan di sini, tak, otomatis arus sini mati, sini arus di sini sudah tidak ada, di kontaktor 13 14 sudah tidak, otomatis tak di sini A1 A2 sudah tidak tertrigger. Ketika sudah tidak tertrigger, otomatis di sini akan putus, motor berhenti beroperasi. Simpelnya seperti itu. Oke, kembali ke pembahasan. Kembali ke slide. Oke, di sini jadi seperti itu tadi simpelnya dari rangkaian pengendali dari dua tempat ini. Jadi sangat-sangat mempermudah pekerjaan. Jadi tidak hanya dari sisi ekonomis, dari sisi efisiensinya itu sangat-sangat rekomendasi sekali. Dan ini sudah banyak digunakan di dunia industri. Oke teman-teman, sampai di situ saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Sampai situ saja yang bisa saya share materinya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi materi dari saya. Semoga dapat menambah cakrawala pengetahuan kita mengenai perancangan instalasi terlebih luas di dunia kelistrikan. Kembali lagi saya berpesan kepada kita semua, yaitu tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap dengar anjuran pemerintah, dan saya mengucapkan kepada saudara-saudara saya yang muslim, selamat menunaikan dan menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita bersama-sama tetap terus berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Inilah video dari saya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.